Terima kasih Pak Wayan, Pak Eka, dan Saudara Putu, Ketua Panitia yang sudah menyiapkan semua ini. Saya nampaknya akan merasa lebih aman dan nyaman kalau paper ini saya baca saja dengan beberapa tekanan nanti dalamnya. Karena mohon maaf, untuk berbicara sepenuhnya secara lisan saya masih punya kendala, kesehatan saya belum pulih banget. Yang sudah sehat itu semangatnya aja ya. Kalau fisiknya masih terganggu, jadi akan saya baca dan saya beri tekanan di beberapa bagian. Karena itu paper ini juga sesungguhnya disiapkan untuk dibaca. Gitu ya. Baik, saudara-saudara, dalam pandangan Eka, seni dan bahasa mempunyai hubungan yang kuat. Ini ditandai dengan melihat ciri-ciri yang harus dimiliki suatu sistem jika akan disebut sebagai sistem bahasa. Setiap bahasa, baik bahasa alamiah seperti bahasa Inggris atau bahasa formal seperti matematika, mempunyai apa yang disebut sebagai kosakata. Kosakata ini adalah seperangkat tanda yang dapat mengartikan sesuatu. Bahasa juga mempunyai sintaksis atau aturan untuk menyusun kata-kata secara bersama. Bisa juga mempunyai semantik yang menyediakan metode untuk menyatakan hal yang digabungkan itu memiliki makna. Itu dari pengertian bahasa ilmiah, formal, termasuk sebenarnya bahasa rupa ya. Karya seni rupa pada dasarnya adalah sebentuk karya visual 2 atau 3 dimensi yang diubah berupanya dalam mengungkapkan sesuatu, baik realitas ingatan maupun impian. Karya seni rupa pasti diubah atas dasar untuk mengungkapkan sesuatu, bukan untuk menyalin sesuatu. Menyalin sesuatu dulu sekali itu sudah selesai, sudah nggak jalan lagi. Sekarang untuk menyatakan atau mengungkapkan sesuatu. Nah, semua realitas itu amat terhubung dengan perasaan si perupa. Pada posisi ini, karya seni rupa mudah disinonimkan dengan bahasa. Ia menyimpan suatu gagasan atau konsep, muatan, pesan, bahkan menyimpan suatu ideologi tertentu. Karena itu, karya seni rupa bagi senimannya adalah juga berarti sebuah media komunikasi untuk menyatakan sesuatu ke halayak luas. Untuk menyatakan sesuatu ini dalam bahasa alamiah menggunakan kosakata, maka dalam seni rupa menggunakan kosarupa. Dalam seni rupa, tindak komunikasi ini umumnya dilakukan melalui bentuk pameran. Saudara, kalau kita membuat karya seni rupa, tentu kita sedang mengungkapkan sesuatu dalam pikiran perasaan kita ke dalam karya seni rupa. Lalu ungkapan ini tidak kita nikmati sendiri, kita hadirkan ke orang lain. Bentuknya biasanya dalam pameran ya. Nah, karena itulah karya seni rupa adalah media komunikasi. Karena itulah seni rupa sebenarnya mengatakan sesuatu, maka ia adalah bahasa. Penikmat pameran, apresian atau pembutuh karya seni rupa. Kata pembutuh ini istilah baru, jadi diambil dari kata dasarnya butuh. Bahasa Indonesia bukan bahasa Bali ya. Nah, jadi pembutuh itu orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan. Kolektor itu membutuhkan karya seni rupa. Kemudian distributor membutuhkan karya seni rupa. Museum kalau lembaganya, galeri itu pembutuh seni rupa. Melalui komunikasi dengan karya seni rupa, proses komunikasi antara apresian
apresian karya seni rupa adalah proses pembacaan. Jadi di ruang pameran itu sebenarnya kita sedang melakukan, kalau kita nonton pameran, kita sedang melakukan pembacaan terhadap karya seni rupa. Jadi pembutuh karya seni rupa, apresian atau segala macam, ketika menikmati karya, dia di kepalanya bekerja. Ini gambar apa, tentang apa, kenapa begini, apa yang ingin disampaikan. Artinya karya itu menyediakan keterbacaan, ya, serupa teks gitu. Karya seni rupa adalah bahasa atau sekumpulan teks yang menyediakan keterbacaan. Sebagai teks, karya seni rupa dapat dibunyikan maknanya melalui tanda-tanda yang melekat padanya. Kalau meminjam filsuf Amerika, filsuf yang sering dikutip oleh para semiotis, ya, ini terdiri dari ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang menunjuk pada objek yang ditunjuk dirinya sendiri. Suatu tanda disebut ikon apabila terdapat kemiripan rupa antara tanda dan yang diwakilinya. Sedangkan indeks adalah sebuah tanda yang menunjuk pada objek yang ditunjuk akibat objek tersebut. Suatu tanda disebut indeks apabila terdapat sebuah fenomena atau ekspresi di antara benda yang ditandainya. Gampangnya gini, kalau lihat dari luar ke sini ada jejak kaki dan ada titik-titik bulat, artinya itu adalah jejak kaki saya, titik bulat adalah tongkat saya. Maka Anda tahu tadi, oh ini tadi Pak Hardiman yang lewat, karena dia pakai tongkat di sini satu-satunya, ya. Nah, jejak itu adalah indeks, ya. Kemudian ikon dan seterusnya tidak usah saya terangkan karena ini nanti muncul di kuliah semiotika. Jadi bagi mahasiswa Undiksa yang sekarang sudah TA, ya selamat tinggal, Anda akan dapat mata kuliah semiotika, ya. Tapi adik kelasnya nanti dapat. Kata Pak Eka boleh ikut kalau tertarik nanti. Udah tamat boleh ikut kuliah. Nah, ditarik bayaran, ya itu. Kemudian karya seni rupa dewasa ini tidak melulu hanya berurusan dengan perkara kerupaan belakang. Jadi nggak hanya urusannya garis, bidang, warna, komposisi, nggak hanya itu, ya. Ada sesuatu di balik itu. Dalam wacana seni rupa kontemporer, karya seni rupa sangat terhubung dengan konteks yang melingkupinya, di mana karya itu dikubah. Karya seni rupa kontemporer juga berpihak pada penentangan terhadap hegemoni modernisme. Karenanya kecenderungan representasional yang dianggap modernisme sebagai mengotori seni rupa, ingat seni untuk seni misalnya, itu menjauhkan konteks. Kini malah diakomodasi dengan baik. Itu sebabnya dewasa ini seni yang representasional menjadi amat gembira dalam pencaturan seni rupa hari ini. Sejalan dengan itu, menurut Gorby, gambar representasional lebih sebagai simbol daripada ikon atau indeks, sehingga ia meyakini bahwa seni adalah bahasa. Itu teorinya Gorby, ya. Karena seni itu representasional, karena seni itu menyatakan sesuatu, karena seni itu adalah lebih dari sekedar unsur-unsur kerupaan, maka ia adalah sama dengan bahasa, artinya bisa dibaca, ya. Lebih dalam, menurut Goldman, teoretikus yang lain, representasi yang berhasil adalah yang denotatif. Yang denotatif artinya ada makna lain di samping yang makna dari karya itu, ya, terbaca kenotatifan.